Apa kabar? Kembali ketemu dengan saya, Roni di Roni Times untuk edisi kali ini. Dan pemirsa, kalau biasanya kita berbincang-bincang tentang politik, ekonomi, sosial, budaya, tapi hari ini kita akan ngobrol spesial, tidak jauh-jauh dari lingkungan pendidikan. Dan di Bekasi, ini ada sekolah menengah atas kejuruan, SMK KGB tepatnya, KGB 1 ya, Karya Guna Bakti 1. Dan sekolah ini memang luar biasa sih, banyak sekali ekstra-ekstra, banyak sekali ekstrakurikuler, kemudian juga jurusan-jurusan ini yang bisa mencetak generasi muda atau alumni atau lulusannya menjadi lebih spesial, gitu kan? Baik, dan saya tidak sendiri, pemirsa. Di Roni Times untuk edisi kali ini, saya ditemani Bapak Kepala Sekolah, Pak Penta Rianto. Assalamualaikum, selamat pagi, Pak Penta. Waalaikumsalam, wabarakatuh. Luar biasa, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makin muda aja Pak Penta ya. Oke, sehat Pak Penta pagi ini ya? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat, oke. Pak Kepala Sekolah luar biasa, nanti saya akan ajak ngobrol Bapak, kemudian saya ada didamping lagi beberapa guru. Yang satu ini beliau sebenarnya juga satu daerah dengan saya, dekat sekali dengan kantornya Farms TV, tapi beliau lebih memilih untuk berkarir di Bekasi. Ada Pak Ona. Pak Ona, selamat pagi. Selamat pagi Pak Roni. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Pokoknya kalau perjalanan jauh, apalagi pakai motor itu lebih sehat katanya. Enakan naik bis. Udah naik bis. Baik. Saya tinggalkan dulu Pak Sonata yang ada di Bekasi. Kemudian saya ketemu Pak Yosi. Pak Yosi ini juga beliau sebenarnya saya ada selentingan, ada kabar bahwa event-event ini yang akan digelar ini, karena hari ini kita akan berbicara soal event dan juga eksistensi dari SMK KGB 1, itu merupakan olah pikir dari Pak Yosi dan juga Pak Ona. Pak Yosi, sekaligus saya sapa Anda, sekaligus saya konfirmasi apa betul demikian. Ya Pak, sebenarnya konsep ini dibikin dengan Pak Pentar juga, Pak Dian, Pak Deden, dan Pak Ona. Kami berlima bikin konsep seperti ini. Oke, baik. Jadi mungkin lebih banyak lagi ya, tidak bisa disebutin namanya, dan ini mungkin lintas guru ya, lintas jurusan ya. Saya ke Pak Kepala Sekolah dulu, Pak Penta Rianto. Pak Penta, ini luar biasa sekali nih, ide-ide dari para guru kemudian para siswa, dan saya mendengar juga akan mendatangkan artis nasional ya, kalau nggak salah Tipek. Pak, sebenarnya apa sih goal yang diinginkan Bapak selaku kepala sekolah? Karena ini sekolah gitu kan, tapi justru ini membuat sesuatu yang heboh gitu kan. Hebohnya tidak hanya sampai di Bekasi aja, tapi juga sampai di luar daerah. Pak Penta, goalnya apa? Baik Pak, terima kasih. Salam sehat buat kita semuanya. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu kami jelaskan bahwa kalau di sekolah-sekolah lain mungkin diistilahkan pentas seni. Ya. Sementara di Karya Guna Bakti itu kita namakan pentas dan proyek seni. Sesuai dengan penilaian-penilaian di pembelajaran, itu ada penilaian portofolio, ada penilaian tugas, ada penilaian harian, dan penilaian semester, dan ada juga penilaian proyek. Nah, penilaian proyek ini kalau di IPA dengan matematika dan bahasa Indonesia, itu sekarang sedang kita buat adalah penilaian dalam bentuk proyek adalah hidroponik, tanaman hidroponik. Nah, untuk nanti kita mengembangkan adalah proyek penilaiannya adalah untuk seni, olahraga, dan matematika dan bahasa Inggris. Nah, itu memang belum mencakup untuk semuanya, kita include-kan dengan informatika. Yeah. Oleh karenanya, kita menamakan adalah pentas dan proyek seni. Dengan tema adalah Unlimited Generation. Temanya apa, Pak? Bisa diulang, Pak? Unlimited Generation. Oke. Di sini maksudnya adalah generasi tanpa batas.
Namun konteksnya adalah yang kita harapkan adalah generasi-generasi penerus bangsa yang tanpa batas di sini adalah sifatnya positif. Kita jauhi dari tawuran, kita jauhi dari narkoba, kita jauhi dari kriminalitas, kita jauhi dari hal-hal yang tidak sesuai dengan norma agama, sosial budaya. Karena memang ada beberapa hal yang sudah ada di norma agama, sosial budaya, tapi belum masuk ke norma hukum. Ya seperti banyak hal lah. Nah, oleh karenanya kita terapkan di sini penilaian dari awal sampai akhir nanti kegiatannya. Namun kita sebagai reward-nya, sebagai penghargaan kepada anak-anak kita, seperti yang tadi Pak Roni sampaikan, kita tampilkan adalah band Tip X. Itu sebagai wujud ucapan reward kita, ucapan terima kasih kita kepada anak-anak yang sudah mengembangkan penilaiannya mereka. Baik. Dan tujuannya adalah dan selain itu juga kita mengembangkan kita sebagai launchingnya dari PPDB SMK Karya Guna Bakti 1 tahun pelajaran 2023-2024. Oleh karenanya nanti selain siswa-siswa kita yang internal di sini yang menampilkan kreasinya, dan juga ada kita tamu undangan dari siswa-siswa SMP yang mitra kami selama ini. Baik, ini luar biasa ya, luar biasa. Jadi sebenarnya ada kesinambungan antara kurikulum di sekolah, kemudian juga dikaitkan dengan cinta musik dari anak-anak, dari para siswa gitu ya. Jadi sekaligus sebagai ucapan terima kasih Pak Penta ya. Ini luar biasa. Betul Pak. Saya ke Pak Yosi. Pak Yosi. Ya, baik Pak. Ini pentas dan proyek seni ya. Jadi artinya bahwa memunculkan tontonan untuk tidak hanya para siswa sepertinya ini ya, tapi juga dari partner-partner ya, sekolah-sekolah yang masih SMP, dari disampaikan Pak Penta tadi, Pak Kepala Sekolah, bahwa juga melibatkan atau mengundang para pelajar SMP, gitu kan, Pak? Kalau dari perspektif Pak Yosi, ini apalagi artis yang diundang adalah artis ibu kota, ini artis yang terkenal sekali loh, dan banyak juga pecintanya. Pertanyaan saya adalah bagaimana antisipasinya Pak karena ini pertunjukan diadakan di sekolah gitu kan. Kalau kita melihat bahwa dekat dengan kampung, dekat dengan akses jalan raya gitu kan, SMK KGB itu kan aksesnya mudah sekali ya. Mudah sekali diakses dari mana-mana gitu kan. Yang dikhawatirkan adalah bagaimana nanti kalau ini banyak yang ingin menyaksikan, membludak dan lain sebagainya. Antisipasi apa yang dilakukan, Pak Yosi? Ya, terima kasih Pak Roni sebelumnya. Jadi antisipasi kita berkoordinasi dengan RT, RW, kepolisian sama Babinsa. Jadi kita koordinasi itu dari RT ke RW, lalu ke kepala desa, ke kecamatan. Kita udah koordinasi semuanya. Insya Allah keamanan terjaga dengan aman. Oke, baik, keamanan terjaga. Pak Yosi, melibatkan pihak di luar lembaga pendidikan enggak? Artinya sponsor, artinya mitra-mitra yang selama ini berhubungan baik ya dengan dengan sekolah KGB kita tercinta ini. Itu juga dilakukan atau bagaimana, Pak Yosi? Ya, baik Pak. Itu dilakukan kita dengan mitra-mitra, dengan sekitaran sekolah kita lakukan, dan yang bekerjasama saat kurikulum kemarin Pak. Jadi kita bekerjasama sama mitra, sama perusahaan banyak, insya Allah. Oke, jadi melibatkan juga ya. Pak Ona, ya. Pak Ona, semangat, ini semangatnya anak muda nih. Seusia Pak Ona gitu kan. Seusia Pak Ona. Jadi grup musiknya juga seusia Pak Ona. Tapi ini luar biasa. Pak Ona, selain menampilkan grup musik nasional, apa aja nih yang ada di benak Pak Ona ketika mengkonsepkan pentas dan proyek seni ini, Pak Ona? Ya, sebenarnya grup Tip sendiri lebih sebagai reward ya kepada partisipasi
dan keinginan dari pihak khususnya peserta didik untuk lebih mengakomodasi dan mewujudkan pentas dan proyek ini. Kami juga membuka istilahnya bukan audisi, tapi mengajak, memeriahkan. Dan sampai hari ini alhamdulillah dari setiap provinsi itu ada perwakilannya, baik berbagai maupun jenis kesenian yang lain. Proyek. Maksud saya Pak Ona, ada nggak hal-hal positif lain yang dimunculkan yang datangnya dari siswa? Misalnya ada pameran kreativitas dari putra-putri kita, gitu kan? Apakah mereka menampilkan karya mereka, kemudian keahlian mereka juga ikut dibikinkan dalam booth atau stand khusus kayak gitu? Itu ada nggak Pak Ona? Ya, untuk memiliki produktivitas dari masing-masing konsentrasi keahlian, kita sudah menyiapkan berbagai makhluk sesuai dengan konsentrasi keahlian. Nanti di setiap kompetensi keahlian itu akan ditampilkan atau dipresentasikan baik itu berupa karya ataupun istilahnya beberapa hal yang berkomunikasi misalnya. Oke, baik. Kita akan bekerja sama, tidak hanya satu kompetensi saja, tapi kita saling mendukung. Seperti contohnya misalnya multimedia atau DKV membantu TSM, TKR ataupun Elin. Begitupun sebaliknya, mereka membantu kami juga untuk menyediakan bahan baku yang kami butuhkan untuk produksi hal tertentu. Oke, baik. Baik, jadi ini artinya nanti juga kita akan bisa menyaksikan olah kreativitas atau unjuk kebolehan ya Pak Ona ya dari siswi SMK KGB Bekasi ya, KGB 1 Bekasi ya Pak Ona ya. Betul. Oke, ya, baik. Baik, saya ke Pak Kepala Sekolah. Pak Kepala Sekolah masih dengan saya? Masih, Pak. Oh, masih. Oke. Pak Penta, ini luar biasa ya. Jadi saya melihatnya sebagai sesuatu yang luar biasa, kreativitas dari para siswa dan kemudian didorong oleh Bapak Ibu guru, didukung sepenuhnya oleh Bapak Ibu guru. Pak Penta, selaku kepala sekolah, ini bagaimana memanage hal-hal seperti ini ya Pak Penta ya. Jadi maksudnya begini. Ketika ada event gitu kan, ada event Pak ini bagus nih gitu kan. Kemudian Pak Penta mendorong gitu kan. Pak Penta juga mendorong sebagai kepala sekolah lakukan gitu. Nah, terkait dengan persiapan, kemudian juga jalinan kerjasama dengan pihak luar, karena kan pasti pihak kepala sekolah nih yang memiliki andil yang lebih besar. Bagaimana Anda mengkondisikan itu, Pak Penta? Baik, Pak. Terutama yang saya terapkan di SMK Karya Guna Bakti 1 adalah kekeluargaan, Pak. Jadi bentuk kekeluargaan inilah saling mengisi sehingga saya punya ide ini, saya bisa bantu ini, dan seterusnya kita saling mengisi. Dan perlu saya tambahkan juga bahwa kalau kita lihat di background-nya Pak Sonata di situ kan ada Bank DKI ya. Nah itu salah satu bentuk kita bermitra dengan mewujudkan apa yang dicanangkan oleh Dinas Pendidikan bahwa satu rekening satu pelajar. Nah ini kita dengan membantu, kita cari kerjasama dengan beberapa bank dan akhirnya terpilihlah Bank DKI sebagai salah satu sponsor kita juga, dan kita menerapkan di sini anak-anak untuk menabung. Demikian Pak Roni. Ya, saya kembali ke Pak Yosi ya. Pak Yosi, ini persiapannya berapa lama Pak Yosi ya? Ya, baik Pak Roni. Kalau untuk persiapan kita kurang lebih 2 bulan 3 bulan Pak untuk persiapan pentas dan proyeksi ini. Jadi
bulan dalam sebulan pertama itu kita bikin konsep dulu secara matang, benar-benar matang. Baru bulan kedua kita bergerak untuk mencari media partner atau mitra-mitra perusahaan, Pak, untuk bekerja sama dalam acara pentas dan proyek seni ini. Oke, 2 bulan ya, cukup lama waktu yang digunakan ya. Ini untuk antisipasi segala hal yang tidak diinginkan juga. Nah, Pak Yosi, ini kan masih COVID masih ada gitu kan ya. Apakah protokol kesehatan nanti juga pada saat acara ini juga nanti akan diterapkan juga, Pak Yosi? Artinya bahwa keselamatan anak-anak, kemudian juga tamu undangan yang lain juga sangat terjamin ya, sangat diantisipasi sekali oleh panitia gitu kan ya. Oke. Ya, saya ke Pak Ona, kira-kira ada berapa target tamu ya? Kalau mungkin ada targetnya ya. Tapi kira-kira menurut estimasi Pak Ona nih, selaku dan Pak Yosi yang memiliki konsep untuk acara pentas dan proyek seni ini kira-kira berapa orang yang nanti bisa masuk ke arena acara itu, Pak Ona? Ya, pengunjung yang memiliki tiket itu kurang lebih 1.150 ya, itu karena memang hampir semua siswa kita antusias untuk mengikuti itu. Istilahnya sudah memiliki kartu pasnya untuk bisa masuk, karena kita benar-benar yang bisa masuk ke event arena ini ya, kita batasi. Dan yang kedua, pengunjung atau tamu undangan yang memang sudah kita list dari perwakilan SMP dan tamu undangan dari yayasan dan lain sebagainya, itu kurang lebih tidak sampai 200 orang, tidak sampai, kurang lebih sekitar 100 sampai 120 orang lah maksimal itu. Karena kita juga mempertimbangkan itu tadi yang menurut gunakan sebagai Oke, jadi memang sudah diantisipasi demikian rupa. Jadi kita nggak perlu khawatir ya untuk yang kita tidak mengadakan publikasi di luar. Istilahnya sampai hari ini kita belum masang apa-apa nih Pak Roni. Itu kalau dilakukan publikasi di luar, saya nggak bisa bayangkan. Ini udah mulai promosi. Ini saya nggak bisa membayangkan kalau promosi di luar. Waduh, ini pasti yang melihat akan lebih dari itu ya, karena antusiasmenya juga, apalagi setelah pandemi kan semua nggak boleh gitu ya. Sekarang udah mulai landai, sudah diperbolehkan dan masyarakat haus hiburan kan gitu kan. Bukan masalahnya kenapa kita tidak melakukan publikasi di luar? Karena saya antisipasi yang hadir nanti umurnya 50 tahunan Pak, karena berarti angkatan kita ini. Saya ke Pak Penta sekarang. Pak Penta, ini memang targetnya adalah memberikan informasi gitu kan, salah satunya. Memberikan pesan, ada message yang ingin disampaikan dari pihak sekolah dengan adanya kegiatan ini, pentas dan proyek seni. Ini luar biasa loh, saya salut banget sama SMK KGB 1 ini. Pak Penta, kira-kira message apa, pesan apa yang ingin disampaikan ke masyarakat? Saya yakin tidak hanya di Bekasi ya, tapi di seluruh Indonesia. Apa pesan yang ingin disampaikan Pak Penta? Ya itu Pak, sesuai dengan temanya Unlimited Generation. Kita cuma bisa ya sebatas saat ini, sebatas kecil ini, bagaimana nih kita sebagai generasi penerus bangsa ini, kita bisa melakukan hal-hal yang tanpa batas, baik kami sebagai guru, orang tua, lalu siswa kami, tentu kita juga mengajak semuanya, semua pihak untuk bagaimana apa yang dicita-citakan pahlawan-pahlawan kita khususnya di bidang pendidikan ini, supaya dunia pendidikan tidak selalu tercoreng dengan hal-hal yang sebenarnya yang baik-baiknya banyak, tapi kenapa tidak naik itu daripada yang buruknya terus yang selalu ditonjolkan itu. Oke, jadi ini pesan positif sebenarnya bagi dunia pendidikan ya, dan semoga ini juga bisa mendobrak paradigma bahwa
anak-anak SMK setelah lulus ini susah dapat kerjaan dan lain sebagainya. Kita harus dobrak itu semuanya karena SMK ini ada memang untuk memberi banyak pilihan dan memberi kemampuan ya. Sejak dari awal sudah dijuruskan. Ini tujuannya ke sini gitu ya. Ini luar biasa ya pesan yang disampaikan Pak Penta dari SMK KGB 1 Bekasi ini. Pak Yosi. Ya, oke. Pak Yosi, kemudian ini kalau Pak Yosi ini kan lebih sebenarnya kalau saya melihatnya lebih dekat ke siswa kan gitu kan. Meskipun luar biasa siswanya. Oke, Pak Yosi. Pak Yosi, apa yang diinginkan? Apakah Pak Yosi menginginkan dengan pentas dan proyek seni ini, Pak Yosi dan Pak Ona menginginkan adanya pembangunan karakter building untuk para siswa SMK KGB 1. Mengingat ini event nggak main-main loh. Ini eventnya gede banget loh, Pak Yosi. Gimana Pak Yosi? Jadi tujuan saya itu jadi bakat yang terbenam bisa disalurkan melalui pentas dan proyek ini. Jadi sekalian pembelajaran juga. Kan di kelas 1 sekarang sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Ya, ada betul. proyek. Ya, proyek di sini itu untuk kelas 1 itu membuat tari tradisional atau tari musik sini masuk, Pak. Jadi kita membuat proyek-proyek untuk kelas 1. Ini mentang-mentang kurikulum Merdeka jadi langsung dibuat semerdeka mungkin gitu kan. Iya, biar proyeknya yang beres Pak semua. Jadi Pak Ona, dalam satu event. Pak Ona gimana nih pendapatnya Pak Ona nih? Gimana Pak Ona? Ya, saya sepakat dengan Pak Yosi. Jadi dari sisi kacamata saya pribadi sih, saya lebih memberikan sedikit mungkin tips bagi peserta didik khususnya di multimedia. Contoh misalnya mereka kan nggak dapat atau cara ngelola keuangan secara mandiri. Nah dari proyek ini mungkin mereka mulai bisa memperhitungkan misalnya untuk membentuk grup band itu pasti ada cost-nya dan lain sebagainya. Ini salah satu jalan sebenarnya bagi kami menyampaikan apa yang memang mungkin belum sempat tersampaikan oleh seluruh pendidik di KGB. Itu mungkin selama ini hal-hal seperti itu. Padahal ini live school nih, nanti targetnya lebih ke live school nih. Gimana nih tipsnya? Saya curiga sama Pak Ona. Jangan-jangan mau buka prodi baru ya, program baru jurusan musik. Ini sekalian aja saya sampaikan Pak Ona mumpung ada Pak Peta kan gitu kan. Sekalian aja. Tapi musik. Next dari kegiatan ini, setelah kegiatan ini apa yang ingin didapat atau impact apa yang ingin didapatkan SMK KGB 1, Pak? Baik, Pak. Kita sangat berharap bahwa anak-anak ini punya potensi-potensi yang positif. Nah, potensi-potensi positif inilah yang perlu kita supaya anak-anak ini bisa berkembang kemudian harinya. Karena anak-anak ini mungkin dia tidak umpamanya dia lulusannya adalah TKR. Mungkin dia tidak berkembang di TKR-nya, tapi bisa di bidang lain yang dia nantinya adalah sesuai dengan potensi dirinya masing-masing. Tentunya kita dari sekolah berharapnya dia akan linear ya, dia itu berkembang lagi. Namun pasti ada siswa yang punya potensi yang dia bisa kembangkan dirinya itu. Nah, kenapa hanya di bidang seni saat ini? Karena memang kita selalu mengadakan kegiatan seperti kelas meeting, itu kan olahraga. Nah, potensi yang seni ini yang belum kita kembangkan terkait juga dengan proyek yang kita kombinasikan dengan tadi mata pelajaran matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, informatika. Nah, ini kita gabungkan karena nanti kita akan coba pembelian makanan atau minuman dengan menggunakan sistem barcode. Nah, ini kita akan coba pembelajaran buat mereka supaya mereka juga mulai beradaptasi
dengan kehidupan yang sekarang sudah sistemnya sudah digital, elektronik, digital. Banyak siswa yang belum mengenal, dan ini kita melakukan pembiasaan tersebut. Baik, ya. Baik, terima kasih. Ini luar biasa ya. Di era digital ini SMK KGB 1 berusaha untuk bisa masuk, untuk bisa larut di dalam era digitalisasi ini. Ini sangat luar biasa sekali, dan tentu saja kita menginginkan hal-hal yang lebih ya, tidak hanya sekedar larut, tapi ada hal-hal yang bisa dilakukan di era digitalisasi ini dengan memanfaatkan digitalisasi teknologi yang ada saat ini. Pak Penta, terima kasih banyak. Sekali waktu kita terbatas, alhamdulillah kita tidak menyangka Pak Penta bisa hadir di antara kita, di antara saya, Pak Yosi, kemudian juga Pak Ona. Pak Ona, terima kasih banyak waktunya Pak Ona. Mohon maaf mengganggu di sela-sela kesibukan. Pak Yosi juga. Pak Yosi ya. Pak Yosi ini saya kenal dengan beliau ini karena banyak senyum ya, dan banyak disenangi murid. Ini Pak Ona, Pak Yosi ini salah satu guru yang jadi idola gitu kan. Baik. Amin. Bapak-bapak, terima kasih banyak waktunya di kesempatan kali ini. Selamat menjalankan aktivitas. Dan Pak Penta, juga Pak Yosi dan Pak Ona, semoga pentas dan proyek seni ini nanti berjalan dengan baik dan goalnya didapatkan, serta manfaatnya bisa didapatkan dan dirasakan juga oleh seluruh mereka yang menyaksikan. Terima kasih banyak Bapak-bapak dan pemirsa. Demikian tadi jumpa kita di Roni Times untuk edisi kali ini. Simak Roni Times yang lain, perbincangan kita dengan para tokoh politik, ekonomi, sosial, budaya yang sudah kita hadirkan. Anda bisa cek di channel YouTube kami di FAMS TV ataupun di famstv.com, media online kami yang selalu memberikan informasi-informasi aktual untuk Anda semuanya. Terima kasih, selamat menjalankan aktivitas, dan ingat, COVID masih ada, jaga kesehatan.